Halo, perkenalkan nama saya Elca Rianti Linggar dengan NIM 21142011098. Saya dari kelas 3 Fakultas Keperawatan, dan video ini untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, S.Gap MKes. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan program pendidikan kesehatan klien. A. Identifikasi kebutuhan belajar klien. Pengkajian dapat dimanfaatkan untuk lebih mengenal gaya belajar suatu populasi. Dengan mengukur mengenal gaya belajar menggunakan multi-type intelligence of learning. B. Tujuan pendidikan. Segala aktivitas promosi kesehatan memiliki tujuan memberikan informasi bagi masyarakat terkait segala hal yang bertujuan pada peningkatan kualitas kesehatan, baik untuk kesehatan individu maupun masyarakat. Oke, di saat ini saya akan menjelaskan tentang prinsip, metode, teknik, dan strategi pendidikan. A. Prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu diketahui adalah A. Prinsip perhatian dan motivasi. B. Prinsip keaktifan. C. Prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. D. Prinsip pengulangan. E. Prinsip tantangan. F. Prinsip balikan dan penguatan. G. Prinsip perbedaan individu. Metode pembelajaran. Johnny menjelaskan bahwa metode adalah cara yang digunakan guru dalam membelajarkan siswa. Selain itu, metode juga bisa dipahami sebagai cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah dan sistematis. Metode pendidikan kesehatan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. Di bawah ini akan diuraikan beberapa metode pendidikan individu, kelompok, dan masyarakat. A. Metode pendidikan individu atau perorangan. Dalam pendidikan kesehatan, metode kesehatan yang bersifat individual ini digunakan untuk membina perilaku baru atau seseorang yang telah mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Metode pendidikan kelompok. Dalam memilih metode pendidikan kelompok harus mengingat besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal pada sasaran. 1. Kelompok besar. Yang dimaksud kelompok besar di sini adalah apabila peserta penyuluhan itu lebih dari 20 orang. Metode yang baik untuk kelompok besar itu antara lain ceramah, seminar. 2. Kelompok kecil. Apabila peserta kegiatan itu kurang dari 20 orang, biasanya kita sebut kelompok kecil. Metode-metode yang cocok untuk kelompok kecil antara lain diskusi kelompok, role play, permainan simulasi. Ketiga, metode pendidikan massa. Metode pendidikan atau massa untuk mengomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditunjukkan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik. Maka cara yang paling tepat adalah pendekatan massa. Contoh metode pendidikan massa adalah ceramah umum, pidato, dan diskusi, simulasi, sinetron, tulisan di majalah atau koran. Tujuan pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Strategi pembelajaran. Komalasari menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Media pembelajaran. A. Media pendidikan. Media atau alat peraga dalam promosi kesehatan dapat diartikan sebagai alat bantu untuk promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa, atau dicium untuk memperlancar komunikasi dan penyebarluasan informasi. Macam-macam media. Pertama, media cetak. Media cetak sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan sangat bervariasi antara lain A. Booklet, B. Leaflet, C. Flyer, D. Flip chart, E. Rubrik, F. Poster. Kedua, media elektronik. Media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi-informasi kesehatan dan jenisnya secara berbeda-beda, antara lain A. Televisi, B. Radio, C. Video, D. Slide, E. Film strip. Ketiga, media papan. Papan yang dipasang di tempat-tempat umum dapat dipakai dan diisi dengan pesan-pesan atau informasi-informasi kesehatan. Implementasi pendidikan kesehatan klien. Perawat perlu fleksibel dalam mengimplementasikan berbagai rencana pengajaran karena perencanaan mungkin membutuhkan perbaikan. Mengimplementasi rencana mengajar memerlukan keterampilan personal seperti teknik komunikasi.
Perawat dapat memfasilitasi proses belajar klien melalui pendekatan yang ramah dan hangat. Penampilan sikap perawat memiliki efek yang besar dibandingkan dengan faktor yang lain. Di bawah ini adalah petunjuk yang dapat membantu perawat kita mengimplementasikan rencana pengajaran. Pertama, waktu yang optimal untuk masing-masing sesi bergantung pada klien yang belajar. Sebagian klien memilih waktu terbaik untuk belajar pada pagi hari, sebagian harinya untuk sore hari. Jika memungkinkan, tanyakan pada klien untuk membantu memilih waktu yang terbaik. Kedua, kecepatan dalam setiap sesi juga memengaruhi belajar. Perawat hendaknya sensitif terhadap berbagai tanda bahwa langkah-langkah mengajar terlalu lambat atau cepat. Jika kalian nampak bingung atau tidak memahami materi ketika ditanya, mungkin hal itu karena perawat mungkin terlalu cepat. Ketiga, keadaan lingkungan dapat menurunkan atau membantu belajar. Lingkungan yang bising akan mengurangi konsentrasi, sedangkan lingkungan yang nyaman dapat meningkatkan belajar. Keempat, alat bantu belajar dapat membantu perkembangan belajar dan mampu memfokuskan perhatian klien. Kelima, jika menemukan sendiri isi atau substansi klien, akan belajar lebih efektif. Keenam, melakukan pengulangan materi dari yang tidak diketahui ke yang diketahui dan hubungan dilihat secara logis. Ketujuh, menggunakan bahasa orang awam yang dapat meningkatkan komunikasi. Evaluasi pendidikan kesehatan klien. Pendidikan kesehatan merupakan proses belajar yang harus dialami oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang menjadi sasaran dengan tujuan akhir perubahan perilaku. Bloom membagi perilaku ke dalam 3, domain kognitif, domain sikap, dan domain psikomotor. Kognitif adalah merupakan hasil tahu dan penginderaan seseorang terhadap suatu objek. Domain sikap adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus. Sedangkan domain psikomotor adalah respon yang terlihat secara langsung oleh orang lain atau bisa disebut dengan praktek. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai pengembangan program pendidikan kesehatan klien. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Baik teman-teman, di saat ini saya akan mempromosikan kampus kami, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di kampus kami ada 6 fakultas. Yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mau mencari tempat kuliah, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.